علماء العاملين وجميع مشايخنا ومؤلفين الدين، خصوصا بهذا المؤلف الكتاب الشريف وطلب الأرواح الحسان وكل مبرور أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويولي درجاتهم فيها وينفعنا ويعين ويعين ببركات روحهم وأسرارهم ونباتهم وأبنائهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Bapak, saudara-saudara sekalian, wabil khusus para guru yang mulia, para orang tua, para sesepuh, rahimahumullah. Semoga semua kita mendapat rahmat dan keberkahan Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berkat iradah takdir izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir pada kegiatan majlis Qur'an Jakarta pagi. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Salawat dan salam semoga kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad. Begitu juga disampaikan kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi dan kepada pengikut. Bapak, saudara, dan wabil khusus para guru yang mulia, mungkin yang di-share oleh pengurus Persela bukan wajah saya, kan? Kalau terlalu ganteng kalau saya, tapi Bapak tidak boleh protes karena ini hak otoritas pengurusnya. Betul ya. Jadi kalau saya duduk di sini bukan saya menghentikan, tidak sebandinglah ilmunya guru kita dia membakar dengan saya. Saya biasa-biasa aja, sama dengan bapak-bapak. Cuman karena saya berpakaian orang soleh, jadi kelihatannya alim gitu, padahal enggak juga, sama aja ya. Sorban juga sama, juga 50.000 ya, sama kan. Jadi saya mohon maaf kepada bapak saudara yang berharap ya Abu Bakar datang, ternyata si Iwan yang datang. Saya mohon maaf sekali lagi ya. Bapak saudara, kemudian yang kedua, itu si Iwan membaca apaan gitu ya? Iya. Ya saya berpikir kemarin yang mulia Kiai Sabin Ali melanjutkan Hibatul Ahya. Saya senang berharap itu yang dibahas, karena Hibatul Ahya bagian dari kajian fikih yang sungguh luar biasa. Ntar kalau sudah masuk pada bab muamalah, asik Pak. Ya, kebetulan saya malam Rabu ngajarin itu. Udah masuk pada bab muamalah enak Pak. Punya bini satu bagaimana, punya bini dua bagaimana, punya bini tiga bagaimana. Kalau keundangan yang diundang punya bini satu, yang diajak yang mana? Yang cakap, oh nggak bisa. Ada permainannya Pak. Ya, ada aturan mainnya. Ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan sambil dipanjangkan umurnya, biar bisa menghantamkan kitab itu. Betapapun kecil kemungkinan kita hatam, jangan-jangan umur kita yang hatam. Karena kitab itu gede banget ya. Nah kemudian
Yang mulia Kiai Abdullah kan sudah mengajarkan Qawaidul Ahkam. Saya lihat gitu ya. Apapun dia tidak berurutan saya pikir. Tapi bapaknya sam'an wa ta'atan aja, nggak pernah protes kan? Ya. Nah, kemudian satu lagi guru kita yang mulia sudah Irsyadul Ibad ya. Mudah-mudahan ini buat bekal juga menyempurnakan kekuatan ini tadi. Saya masih terbayang dengan wajah Kiai Ahmad Bedawi ya, mengajarkan nasihat yang saya memang kitab itu dari sekian banyak karangan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu yang bukan kita membedakan karangan beliau, tidak. Jadi misalnya kayak Nasruddin ya, terus guru kita yang mulia almarhum Kiai Jawas Resatul Muawanah ya, ada lagi Ad-Da'wah Utama, ada lagi Syarah Ratib Al-Haddad. Bukan ratib ya, Syarhu Ratib Al-Haddad. Itu subhanallah kajiannya luar biasa ya. Tapi dari sekian itu kita nggak mungkin membaca semuanya. Yang kita baca yang sederhana saja ya. Mungkin sederhana bagi mereka yang alim, tapi buat kita berat juga ya. Baik Bapak Saudara yang pernah dibaca oleh yang mulia almarhum Kiai Ahmad Bedawi dan dilanjutkan oleh Kiai Muhammad Yaqub kalau nggak salahnya, nggak selesai juga. Karena itu saya katakan jangan-jangan bukunya tidak hatam tapi nyawa kita yang hatam ya. Makanya saya kalau ngajar di mana-mana rata-rata jumlah pertama misalnya 50, ketika Ahadul Kitab paling yang hadir cuma 30. 30 ya, karena duanya sudah lewas duluan, hatam duluan nyawanya ya. Baik Bapak Saudara, karena saya dikasih waktu istrinya ada time cuma 20 menit. Saya nggak tahu nanti kalau Bapak tidak banyak pahamnya ya harap dimaklum ya. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab Nasihat yang dibaca oleh almarhum ya. Dulu saya ingat terakhir bab puasa sampai masalah hari ke-10 malam kuliah. Dan saya orangnya bukan saya sombong Pak ya, tapi saya akan ingat apa yang diajarkan dulu guru-guru. Apalagi kalau dia pakai kitab, itu saya akan bikin catatan gitu ya. Gitu. Sampai bab Ramadan, puasa Ramadan, dan sampai haji kelihatannya belum terbaca saya lihat. Tapi saya berharap nanti haji dibaca dalam Kifatul Ahyar kan sama juga kan, fikih-fikih juga. Nah saya akan melanjutkan bagian-bagian dari tasawufnya saja, akhlaknya saja ya, sampai pada bab tentang baca Al-Quran ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah pada man nafa'ani wa bikum bidar na'in walamu ma'asyral ikhwan. Ketahuilah olehmu wahai saudara-saudaraku ya. Kalau saya ngomong oleh jangan ketawain ya. Anak-anak madrasah begitu ya, oleh itu fa'il ya, oleh itu fa'il, kalau akad maf'ul gitu ya. Jadi supaya jangan saya kagok aja nih ya. Jalanallahu wa iyyakum yatalina li kitabil aziz. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dan kalian semua minat talina li kitabil aziz. Talina itu jamak dari kata tali, jadi ditambah ya dan nun menjadi mudzakkar salim ya. Jadi semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dan kalian semua bagian dari orang yang gemar membaca. Apa yang kita baca? Li kitabil aziz, kitab yakni Al-Quran yang mulia ya. Karena kita lihat di dalam Al-Quran memang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala mengistilahkan firman-Nya dengan kitab ya. Cuman kita karena saudara kita ikut-ikut pakai Alkitab, kita juga risih juga ngomongnya. Kita lebih asik dengan kata Al-Quran. Padahal kita lihat dalam surah Al-Baqarah pun Tuhan tidak mengungkapkan dengan Quran. Dalikal kitabul la raiba fi. Kan Pak ya? Tidak mengatakan dalikal Quran ya, tapi dalikal kitab. Karena kita lihat nanti
dari semua nama-nama Al-Quran yang sering kali muncul Alkitab. Kenapa? Nanti bahasan dalam tafsir ya. Saya nggak ngurusin bagian itu. Takut waktu saya habis. Ya. Haqqa tilawati, dengan sebenar-benar membaca. Jadi kita membaca Quran adalah bagian dari tadabbur ilahiyah. Kita sedang berbicara langsung dan memikirkan, merenungkan siapa kita dan siapa yang menciptakan kita. Ya, makanya guru saya almarhum Abdullah Syafi'i sering kali bilang, man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Kalimat itu indah banget. Siapa yang kepengen berdialog dengan Allah, bacalah oleh hendaklah ia membaca Al-Quran. Falyaqra'il Qur'an. Nah, membaca Al-Quran. Tapi berapa banyak orang nggak menikmat baca Quran? Jujur kita, banyak kita membaca Quran tidak nikmat. Ya, ada yang mengejar target, ada yang mengejar pahala. Nah, di mana kenikmatannya? Ya, dia belum tahu. Makanya di sini katakan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar membaca. Ya. Sebab kita telusuri untuk menjawab ini, Allah katakan idza qara'tul Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Betul Pak ya? Nabi Muhammad saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza qara'tul Qur'an, jika engkau sungguh ingin membaca Quran, bukan takra'u Pak, qara'ta. Jadi ada sebuah kesungguhan ya. Bila betul-betul engkau ingin membaca Quran dengan benar, jangan kau lupa sikap pertama yang kau lakukan adalah fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Engkau berharap dan berlindung pada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi ketidaknikmatan itu ada campur tangan dalam pikiran dan otak kita, setan. Ada juga pikiran kita, ada campur tangan campur tangan setan dalam menafsirkan Al-Quran. Berapa banyak orang tersesat justru dengan Quran. Ya, jadi kata Allah, pesan betul apabila engkau membaca Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan atau campur tangan setan dalam membaca dan pikiran ini. Supaya Sayyid Abdullah Al-Haddad berharap, yuk kita baca Quran dengan benar, ambil ilmunya, ambil hikmahnya, ambil pembelajaran. Ya. Al-mu'minina bihi, ya. Al-mu'minina itu sama dengan at-talib. Jadi semoga kita termasuk orang yang membaca kita dengan sebenarnya, dan kita betul-betul orang yang beriman bihi, yani bil Quran, jadi bil kita, ya, dengan Al-Quran itu. Jadi kita baca atas dasar keyakinan kita. Kalau Bapak membaca firman Al-Quran dengan keyakinan, keimanan kita, timbul Pak, ya, timbul semangat kita, insyaallah. Al-hafidina lahu, semoga Allah juga menjadikan kita orang yang menjaga lahu, yakni Quran, ya. Nah, sebab coba Bapak perhatikan di dalam Al-Quran, Al-Quran akan tetap ada sampai kehendak alam ini hancur. Siapa yang menghendakinya? Ya karena yang menciptakan Allah. Nah, coba kita lihat, Al-Quran akan tetap ada sepanjang masa, sepanjang zaman, karena Allah sudah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba kalimat, saya sering kali dikritik oleh jamaah, kenapa Tuhan menggunakan kata inna tidak memakai kata an? Kan bisa, ya, inna nahnu nazzalna, kan bisa juga ana nazzaltu. Tapi mengapa Allah menggunakan kata na menjadi jamak dan al-mu'azzam atau al-mu'azzim? Kalau kita lihat di dalam kajian-kajian sharaf, ya. Kata Allah, sungguh kamilah yang menurunkan peringatan itu. Nah, dzikr adalah nama lain pada Al-Quran. Sudah dua kita sebutkan. Tadi Al-Quran bernama Alkitab, yang kedua Al-Dzikr. Wa inna, dan Allah menggunakan wa ataf, artinya
dan bersama-sama inna lahu lahafidun, dan kami juga yang menjaganya. Lalu kata kami, siapa yang dimaksud oleh Allah? Ini dia al-hafidina lahu, yakni al-hafidina lil Quran. Ya, berapa banyak orang yang subhanallah, anak putra-putri kita, subhanallah. Makanya Bapak, kalau ada yang keturunan kita yang bisa hafiz atau minal hufadzil Quran, ya Allah, itulah harga termahal di rumah kita. Ya, kalau ada anak kita yang betul-betul hafiz Al-Quran, itulah penghargaan terbesar selama hidup kita di rumah kita. Quran hadir hidup di rumah kita. Ya, jadi Allah katakan kami akan menjamin Quran itu akan dijaga kami dan para hufaz, para penghafal. Ya, belum lagi mereka-mereka yang ahli dalam tafsir, usul tafsir, ahkam tafsir, ya. Kita lihat. Nah, kemudian al-mahfuzina bihi. Ada al-hafizina, kita yang aktif berusaha menjaga kemurnian Al-Quran itu. Jadi Habib Abdullah berharap kita termasuk orang minal hafizina lil Quran, dan tidak itu saja, wal mahfuzina bihi, dan kita juga orang yang dijaga oleh Allah hafalan kita, ingatan kita, hidayah kita tentang Al-Quran itu. Ya, makanya kan Bapak kalau Habib baca Quran, pastilah baca Allah marhamna bil Quran wa ta'alana imama wa hudan wa rahmah. Allah madzakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkan kami bila kami ada kelupaan menelaah firman-Mu, kelupaan hidup tidak sesuai dengan firman. Kan begitu, Pak. Nah, kadang-kadang kita Quran di mana, kita di mana. Jadi enggak akrab gitu loh maksudnya, ya. Ya, jadi kita berharap Allah Ta'ala dijaga keimanan kita, hafalan kita, pengamalan kita dengan baik. Al-muqimina lahu al-qa'imina bihi. Al-muqimina, orang yang terus melaksanakan Al-Quran itu dengan benar. Ya, kemudian al-qa'imina bihi, dan tidak ada dua, al-muqimin yang menjaga dan melaksanakan, al-qa'imin yang menjaga dan mengamalkan, sama Pak, ya. Saya tidak punya waktu untuk mengapa Sayyid Abdullah menggunakan dua kata yang sama. Al-muqimina, al-qaimina, kalau kita lihat dalam kamus artinya kan sama, di beberapa mana sama, melaksanakan, menegakkan, gitu Pak, ya. Tapi mengapa itu diulang dua kali? Pasti ada yang ingin disampaikan oleh Sayyid Abdullah, ya. Anna tilawatul Qur'an al-azimi min afdalil ibadati wa a'zamil qurbati wa adil taati wa fiha ajrun azim wa sawabun karim. Ya, bahwa membaca Al-Quran yang agung itu, ya, min afdalil ibadati, merupakan bagian dari ibadah yang terhebat, terutama. Jadi kalau ada ibadah ya, yang lebih hebat dari salat, ya tilawatul Quran. Udah nggak ada pilihan lain. Makanya kita mesti wiridkan, Pak. Kalau Bapak punya wirid tasbih, punya wirid selawat, mesti punya wirid baca Quran. Ya, ya kalau memang nggak bisa hatam setiap minggu, kenapa tidak kita hatamkan 2 minggu sekali? Kalau tidak mampu, kenapa tidak sebulan sekali? Kalau tidak mampu, mengapa tidak setengah tahun sekali? Kalau setengah tahun sekali, mengapa tidak 1 tahun sekali? Kalau 1 tahun sekali nggak hatam juga, kebangetan. Ramadan kemana aja ini? Ya. Nah, menghatamkan Quran bisa dua cara. Pertama, fi shalah wa fi kharij shalah. Nah, kalau kita menghatamkan Al-Quran itu kita bisa setting, Pak, kita bisa buat. Bagaimana caranya? Setiap bulan kita khatam Al-Quran, kita hadirkan 60.000 malaikat, karena Nabi berjanji siapa yang mampu menghatamkan Al-Quran, maka Allah akan hadirkan 60.000 malaikat. Subhanallah. Apalagi dihatamkannya fis salah wa indas salah. Wah, luar biasa hebatnya, ya.
Makanya kalau bapak sekarang nggak mampu nggak apa-apa, sebab ketaatan ibadah ini istiqah kita. Ya, tapi itu mesti kita planningkan, rencanakan. Ya, bisa Pak, bisa. Apalagi mereka yang hafiz, luar biasa. Ya. Wa a'zamil qurbat, dan kedekatan yang paling agung. Kalau kita mendekatkan diri pada Allah selain daripada sholat, tilawatul Quran itu. Makanya saya katakan di awal, man arada yatakallam ma'allahi falyaqra'ul Quran. Siapa orang yang ingin berdialog, bercakap-cakap, berkata dengan Allah, hendaklah ia membaca Quran dengan benar. Itulah cara menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Karena baca Quran itu adalah kedekatan yang paling agung di hadapan Allah SWT. Wajah taat, dan ketaatan yang paling mulia. Ya Pak ya. Walaupun ada juga yang kita baca Qurannya kemana, kita kemana ada juga. Tapi mudah-mudahan kita enggak. Ya karena itu namanya minal munafiqin, orang-orang munafik. Tapi kalau kita insya Allah enggak. Kita sudah bilang komitmen asal baca Quran, Allah madzakirna minhum nasina, walimna minhum jahilna. Ya Allah ajarkan kami yang kami enggak tahu. Karena pengetahuan kita mesti berubah. Sebab doa mengajarkan kita, mendorong kita untuk semangat. Apa doa kita yang siap? Pasti Bapak hafal semua. Tapi pelaksanaannya enggak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Terus apa lagi? Wa ziyadatan fil ilmi. Wa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, sungguh aku meminta padamu, tambahkan aku ilmu. Tuhan bilang bagaimana aku tambahkan? Lo ngaji malas. Diajak majelis taklim mulai. Diajak Pak Pursela ada jelasan perutlah mules. Binilah katanya ngajak jalan. Ya. Bagaimana? Kita kan Bapak, Saudara, jangan sampai doa dan pelaksanaan berbeda, Pak. Kita sungguh-sungguh bilang ya dan ilmi Bapak dan rezeki dan seterusnya. Ya, nah kalau Bapak meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh dia, ayo dong tuntun kita. Hawa nafsu kita tuntun pada tempat-tempat yang baik. Maka sering saya katakan tempat yang terbaik di bumi Allah ini adalah majelis ilmiah. Makanya Nabi menggunakan kata ijamarum biadil jannah farqam. Ya, Nabi enggak mengatakan farqam. Nabi enggak mengatakan majelis enggak, tapi palingnya artinya tundukkan kesombongan. Biasakan kita juga ada juga, tapi kita sih enggak. Kalau saya lihat wajah Bapak wajah orang soleh semuanya. Enggak ada berpikiran ngapain semua ngaji itu juga, paling ngomongin surga doang. Iya, ngomongin surga, lu kan juga belum masuk ya. Nah, kita sama-sama belum masuk. Dan seterusnya. Nah, kemudian sedikit lagi Pak ya. Wa fiha ajrun 'azim, dan di dalam proses membaca ada satu pahala yang azim, yang besar. Gimana nggak besar, nanti kita lihat kayak apa besarnya pahala. Makanya kalau Bapak ngerti ya bagaimana Allah memuliakan kita dengan sebab membaca firman-Nya, Bapak tidak akan jauh dari firman Allah Ta'ala itu. Coba ya. Kalau di masjid, iya Pak, pada sudah selesai. Karena kalau saya ngajar pagi subuh, isyraq adalah sebagai penanda selesai. Gitu ya, rupanya isyraq. Lo mau kata apa kalau mulai gimana belum isyraq, tenang aja. Nah, kalau udah isyraq baru dah. Ya. Kalau ini mah enggak ya, karena kita banyak ritual lain. Sedikit lagi Pak ya. Wa zawabun karim, dan di dalamnya ada pahala yang mulia, yang bagus ya. Nah, kita belum masuk tema kita Pak ya. Ini baru targhibnya Said Abdullah mengajak kita, ayo baca Quran, ayo renungkan Quran. Nah, ini gini ya. Ini kan belum masuk materi Pak ya. Nah, jadi insya Allah sudah bisa. Dikit lagi. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur
liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Surah apa Pak? Pokoknya Al-Quran kan gitu ya. Kalau kita kan begitu Pak, ya. Saya kadang-kadang saya guru madrasah Pak. Anak-anak, ayo anak-anak baca At-Takatsur, Allahumma Takatsur. Nah kita bilang Sawfa ta'lamun ayat keberapa? Ya pokoknya ada di Quran gitu. Padahal nggak usah dibaca ya. Emang kita bilang enggak kita nggak baca sama aja sih. Ya kita kadang-kadang kita suka memperhatikan. Itulah mengapa kadang-kadang orang sebelah kita suka mendebat kita mana dalilnya. Padahal dalilnya kita baca terus, cuman karena kita lupa posisinya, jadi kayak kelihatan tidak pintar ya. Saya makanya kalau di debat saya senyum-senyum aja. Ya, senyum. Kalau dia maksa baru kita ngomong. Sebab kalau banyak ngomong peluru kita habis ya. Kalau perang kan yang penting bukan senjata yang hebat, tapi bagaimana mengendalikan peluru itu. Ya. Kita punya 2, dia punya 10, tapi kalau 2-nya bisa memainkannya kan protok juga dia. Ya. Gitu. Ini Bapak bisa lihat nanti di HP-nya di surah Fatir ayat 29-30 ya nanti. Kita kan semuanya hampir semua punya HP ya. Jadi HP itu bagian nyawa kita juga sebenarnya. Orang ketinggalan HP itu stres Pak. Tapi ketinggalan ini ada lagi yang jalan. Ya, teman-teman kelihatan panik. Kenapa nih? HP gua ketinggalan ya? Jadi lu ketinggalan kondangan lu di mana? Jadinya agak begini mana? HP kan. Jadi bisa di HP Pak ya. Jadi kadang-kadang ya itu kan. Tadi saya mau ngomongin tauhid tadi ya. Innal ayat Fatir 29-30. Allah katakan innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Yatluna ya. Jadi jangan ada bosan untuk membaca firman Allah. Ada kesempatan ba'da subuh, baca ba'da subuh. Ada kesempatan ba'da maghrib, baca maghrib. Ada kesempatan dan biaya maka biaya waktu baca deh ya. Wa aqamus salat, dan orang yang sungguh-sungguh mendirikan salat ya. Saya ketika membaca firman ini sungguh luar biasa. Innal ladzina yatluna al-kitaba wa aqamus salata. Ya, biasanya waw atau itu pilihnya sama, tapi ini nggak sama. Satu film mudhari, satu film mandi. Kan gitu Pak. Coba Bapak perhatikan, Bapak yang sama-sama di madrasah sama saya pasti ingat lah itu ya. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa istimrar terus menerus membaca kitab dan sungguh ia melaksanakan sholat. Nah, jadi kalau sholat imam ya, dan seterusnya Pak ya. Saya takut habis waktunya diantaranya Pak ya. Kalau nggak Bapak WA saya nih. Atau ketemu di bawah ponduran. Di pondok nggak ada sudah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan semua orang-orang yang menginfakkan mimma razaqnahum, dari apa yang kami rezekikan. Jadi yang kita infakkan adalah yang dipinjamkan Allah pada kita. Bukan pula kita Pak, kadang-kadang kita kan pelitnya 12 setan, pelit banget. Ya, kadang-kadang diminta aja rezekinya susah, padahal itu cuma dititipin doang. Ya, kalau perlu bantu hamba Allah, bantulah. Kalau ada fasilitas yang membuat syiar Islam, bantulah. Wa mimma razaqnahum. Ya. Kan apa yang kami rezekikan. Saya kadang-kadang sinis juga. Kalau Bapak pengemis datang, bersyukurlah pada Allah. Allah menjemput kemuliaan rezeki kita lewat sailin. Kita kadang-kadang ayatnya fasih banget. Wa masaila balad dan hari. Lah kehidupan sehari nggak sesuai kan? Itu baginda Nabi yang umumnya diingatkan. Muhammad. Allah yang ngomong buat saya. Kalau saya nggak boleh. Menghadapi orang yang meminta itu bala tanhar.
Kalau tanhar itu satu sinonim dengan kata nahar. Nahar itu kan sungai, Pak. Lalu apa hubungannya dengan pengemis? Menghadapi peminta-meminta, jangan kau biarkan seperti air berjalan. Sedihnya. Dia di rumah udah berharapnya orang kaya nih. Pasti gua minta duitnya melorot nih, keluar nih ya. Berutuk lah kalau bahasa orang. Ternyata kebalikannya. Jadi bagi gua duit, gua belum makan. Bini gua belum makan, anak gua belum beli HP. Itu rampok ya. Kata si Haji yang diharapkan, nggak ada duit hari ini, adanya di ATM. Ya kasih tahu aja nomor pinnya gua lupa. Udah banking gua lupa. Kan di jalan, Pak, dengan kesedihannya. Itu namanya tanhar. Wa masaila fala tanhar. Menghadapi peminta itu jangan biarkan dia berjalan seperti menyesal dia. Aduh, gua kira dia baik, taunya pelitnya 12 setan. Kan jadi sujud, Pak. Kadang-kadang kita nggak sengaja perbuatan kita menciptakan maksiat baru bagi orang lain. Tadinya orang berhusnudzan balia, kayak ini orang baik nih, orang kaya nih. Ternyata tidak, pelit kan keluar deh. Aduh, ternyata pelit juga ya. Tuh, jadi suudzon kan, dari husnudzon merubah menjadi suudzon. Kenapa? Karena kelakuan kita. Jangan kira orang bermaksiat dia ahli maksiat. Bisa jadi karena kita, Pak. Itu cara berpikir positifnya begini. Oke, lanjut ya. Sirran walaniyatan. Baik dengan secara rahasia atau secara terbuka. Bapak saudara, saya sering kali dikritik orang, kenapa sih ini mesti pakai diumumkan orang sedekah? Lo baca apa ayatnya? In tubtus sadaqat fa ni'ma wa in tukhfuhu fa huwa lah. Ada ayatnya. Kalau kau tampakkan sedekahmu, cukuplah mulia bagimu. Bila kau rahasiakan itu lebih baik. Siapa yang ditampakkan sedekah itu di kalangan orang-orang yang pelit tapi banyak duitnya. Ini teman-teman kita duitnya banyak tapi pelitnya 12 setan. Nah, gua aja gaji gua 2 juta tuh gua numpang tuh. Kalau dia nggak terpengaruh, nggak tertarik hatinya, yu'adzab. Allah udah ada contohnya tuh. Jadi tubdus sedekah ini contoh buat yang bahil. Gitu, Pak. Kalau intuhkuhu, kalau dia rahasiakan, itu buat siapa? Min ahlil mutasaddiqina. Kayak di Posila ini kan orang-orang ahli sedekah semua. Amin. Tiap kali konik dia Posila, besok kita mau beli tanah, langsung rutuk, Pak ya. Atau apa yang taruh, pokoknya rutuk aja. Enggak ada kan yang pura-pura tidur? Ada sedekah. Ada. Hanya sama saya enggak ada. Jadi jangan salah memahami kata ikhlas. Orang banyak terjebak pada kata ikhlas. Jadi bahaya buat kita. Ya, yang penting kan walaupun dikit ikhlas. Kalau dikit mah emang wajib ikhlas, mau ngapain? Dikit lagu mentang ngapain sih? Kalau banyak itu dia standaran kita. Baik ya. Wa yarjuna tijaratan lan tabur, dan orang-orang seperti itu berharap mendapatkan perdagangan dan tabur. Lan itu yang tidak akan tabur merugi. Berinteraksi, berbisnis dengan Allah lewat sedekah itu keuntungannya luar biasa, Pak. Bapak lihat nanti dalam surah Al-Baqarah. 1 dapat 7, dapat 100, wah luar biasa, Pak. Makanya Bapak kalau sedekah sekali-kali taruh kalkulator Bapak. Bapak sedekah berapa? Pasti error dia. Banyak Pak nilainya, Pak ya. Saya tutup, Pak ya. Iwabiyahum yurahum. Mereka berharap Allah menyempurnakan pahalanya. Wa yajidahu min fadli, dan Allah menambahkan keutamaan itu. Nanti kita mau bahas nanti rahmat dan fadlah. Itu bagaimana fadlun ya? Kan kita kalau di Ramadan juga ya. Fadlun min Allah. Itu kenapa guru ulama menyusun gitu? Benar asik baca kajiannya, Pak. Tapi entar kalau saya diundang Ramadan saya datang. Kalau ini saya begini. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya
Allah itu maha pengampun dan maha suka bersyukur, dan suka bersyukur artinya dia bersyukur, dia suka melihat orang bersyukur. Ya Pak ya, tadi saya ngomongnya untuk asal sebab istri saya itu paling rentang banget Pak. Saya datang kemarin saya nggak ngomong Pak, nggak ngomong maksudnya bukan nggak ngomong jelas, nggak ngomong saya mengajar. Kalau saya bilang ngajar pasti nggak dikasih. Nah Bu ya, kamu ngajar emang udah lebih alim dari yang lain. Mata saya keluar Pak. Makanya saya diam aja. Berjalan mantu saya nggak tahu. Ya, ntar paling orang udah boleh tangkap. Nah, maju satu gimana? Gue diomelin di rumah. Tapi nggak apa-apa. Ya Pak ini jihad. Ya. Jadi bagus itu nasihat buat saya. Ya. Emang Abu ya udah lebih alim dari yang lainnya. Ya ini jihad saya. Ya. Ini jihad saya bukan lebih alim. Maka tadi pembukaan saya bisa-bisa. Si Iwan tidak punya apa-apa ya. Baik Bapak Saudara, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi perenungan buat kita. Jadi langkah untuk berubah. Umur kita tinggal selangkah lagi. Jangan nakutin Ustaz Iwan, emang iya. Wallahu a'lam bishawab.